warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Effendi Rahab, NIM 200306096 dari kelas PTNC, mata kuliah Produksi Ternak Unggas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi unggas betina, perjalanan satu butir telur dan lamanya. Yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang infundibulum. Infundibulum ini merupakan bagian yang paling depan dengan panjang 7 cm. Kemudian kurung telurnya ini dibungkus oleh albumin sehingga diskus germinusnya ini selalu berada di bagian atas. Kemudian yang kedua yaitu ada magnum. Magnum ini merupakan bagian opiduk terpanjang sekitar 30 cm. Kemudian magnum ini menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan berlipat. Yang ketiga yaitu ada isthmus. Isthmus ini merupakan memiliki panjang 8 cm dan diameternya kecil. Kemudian isthmus ini terjadi pembentukan dua membran homogen, yaitu inner cell dan outer cell. Yang keempat yaitu ada uterus. Uterus ini merupakan ruangan berakitan sekitar 8 cm. Kemudian di uterus ini terjadi pembentukan karabang telur yang merupakan lapisan cuticula. Terjadi deposisi kulit dengan pigmen telur. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu ada vagina. Vagina ini merupakan bagian yang paling akhir dan diakhiri dengan adanya kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Yang terakhir yaitu ada bagian kloaka, yaitu adalah pengeluaran. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem Yolk. Sistem Yolk ini hanya mengandung kurang lebih 50% air. Setelahnya pada umumnya adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Kemudian lipid dan Yolk ini berbentuk lipoprotein. Padatan Yolk mengandung high density lipoprotein HDL. Selanjutnya sedangkan karbohidrat Yolk adalah polisakarid dalam bentuk monoseklukosamin. Kemudian pembentukan komponen Yolk berlangsung di hati oleh bantuan hormon gonadotropin dengan steroid. Kemudian peningkatan level pada pH terjadi secara simultan dan peningkatan pH pada jaringan ovarium terjadi 15 menit sebelum ovulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang opiduk dan ovarium. Sistem reproduksi unggas betina terdiri dari opiduk dan ovarium. Ovarium merupakan tempat pemotongan sel telur, sedangkan opiduk merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dan vagina. Selanjutnya, opiduk terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Di dalam opiduk ini terjadi proses pembentukan telur. Pada umumnya, sistem reproduksi pada unggas hanya berfungsi sebelah kiri. Pada sebelah kanan tumbuh kemudian mengalami regresi sehingga rudimenter dijumpai pada bagian daerah kloaka atau kolon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan telur. Yang pertama yaitu terbentuknya telur dimulai dengan terbentuknya telur dalam ovarium. Yang kedua yaitu ovum yang telah matang akan dilepaskan ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Selanjutnya kuning telur berada di bagian ini selama 15-30 menit dan padanya penambahan unsur lain. Yang ketiga adalah dari infundibulum menuju ke magnum. Di sini albumin telur disekresikan selama 3 jam. Selanjutnya masuk ke isthmus. Di sini dibungkus oleh 2 buah selaput tipis. Proses ini memakan waktu sampai 1-5 jam.
Setelah membran sel terbentuk, kemudian masuk ke dalam uterus. Di sini kerabang telur terbentuk selama 20-21 jam. Yang terakhir yaitu ada telur masuk pada vagina, kemudian beberapa menit lalu dikeluarkan melalui kloaka. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Protein albumin terdiri dari yang pertama yaitu ada opalbumin 54%, yang kedua yaitu opotransferin 13%, yang ketiga yaitu opomucin 11%, yang keempat yaitu opoglobuins 8%, yang kelima yaitu ada lisosem 3,5%, yang terakhir yaitu ada opomucin 1,5-3%. Selanjutnya, hormon-hormon steroid memiliki peran penting dalam sintesis protein sel opidok. Penelitian yang lebih general dan kompleks menunjukkan bahwa estrogen memiliki peran penting dalam meningkatkan sintesis DNA dan RNA. Sekian hasil dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.